Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Karim, Ketua Praktikum Fisika dari kelas 10 IPS 1 yang beranggotakan Maya Salwa, Trisasmita, Naila Marsha Virus, Oktavia Ramdhani, Rovan Aulana Ramadan. 1. Letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. 2. Jatuhkan bola dari ketinggian pertama H1. 3. Perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul H2. Kemudian catat pada tabel. 4. Ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali. 5. Pertama H1 lalu catat pada tabel. 6. Ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Data praktikum. Bola kasti lantai. 1. H1 15, H2 0,88. Koefisien restitusi 0,7. 2. H1 145, H2 0,76. Koefisien restitusi 0,7. 3. H1 14, H2 0,71. Koefisien restitusi 0,7. 4. H1 135, H2 0,63. Koefisien restitusi 0,6. 5. H1 13, H2 0,61. Koefisien restitusi 0,6. Rata-rata 0,66. Meja. 1. H1 15, H2 11. Koefisien restitusi 0,7. 2. H1 145, H2 0,98. Koefisien restitusi 0,7. 3. H1 14, H2 0,95. Koefisien restitusi 0,7. 4. H1 135, H2 0,93. Koefisien restitusi 0,7. 5. H1 13, H2 0,88. Koefisien restitusi 0,7. Rata-rata 0,7. Bola tenis meja lantai. 1. H1 15, H2 0,99. Koefisien restitusi 0,8. 2. H1 145, H2 0,95. Koefisien restitusi 0,8. 3. H1 14, H2 0,82. Koefisien restitusi 0,8. 4. H1 135, H2 0,78. Koefisien restitusi 0,8. 5. H1 13, H2 0,72. Koefisien restitusi 0,8. Rata-rata 0,8. Meja. H1 H1 15, H2 116. Koefisien restitusi 0,9. 2. H1 145, H2 103. Koefisien restitusi 0,9. 3. H1 14, H2 11. Koefisien restitusi 0,8. 4. H1 135, H2 0,96. Koefisien restitusi 0,8. 5. H1 13, H2 0,66. Koefisien restitusi 0,7. Rata-rata 0,82. Analisis data yang kami dapatkan dari bola kasti untuk lantai ada akar 1,5 dibagi dengan 0,88 sama dengan 0,7. Selanjutnya ada akar 1,45 dibagi dengan 0,76 sama dengan 0,7. Dan yang ketiga, akar 1,4 dibagi 0,71 sama dengan 0,7. Dan yang keempat, ada akar 1,35 dibagi dengan 0,63 sama dengan 0,6. Dan yang terakhir, akar 1,3 dibagi dengan 0,61 sama dengan 0,6. Rata-rata untuk bola kasti yang di lantai adalah 0,66. Dan untuk yang meja, akar 1,5 dibagi dengan 1,01 sama dengan 0,7. Dan yang kedua, akar 1,45 dibagi dengan 0,98 sama dengan 0,7. Dan yang ketiga, akar 1,4 dibagi dengan 0,95 sama dengan 0,7. Dan yang keempat,
1,35 dibagi dengan 0,93 sama dengan 0,7. Dan yang terakhir, 1,3 dibagi dengan 0,88 sama dengan 0,7. Rata-rata untuk bola kasti yang di meja sama dengan 0,7. Selanjutnya, ada analisis data untuk bola tenis meja. Untuk yang di lantai, akar 1,5 dibagi dengan 0,99 sama dengan 0,8. Yang kedua, akar 1,45 dibagi dengan 0,95 sama dengan 0,8. Yang ketiga, akar 1,4 dibagi dengan 0,82 sama dengan 0,8. Yang keempat, akar 1,35 dibagi dengan 0,78 sama dengan 0,8. Dan yang terakhir, akar dari 1,3 dibagi dengan 0,72 sama dengan 0,8. Untuk rata-rata ini sama dengan 0,8. Dan untuk yang di meja, 1,5 dibagi dengan 1,116 sama dengan 0,9. Yang kedua, 1,45 dibagi dengan 1,03 sama dengan 0,9. Dan yang ketiga, 1,4 dibagi dengan 1,01 sama dengan 0,8. Yang keempat ada akar 1,35 dibagi dengan 0,96 sama dengan 0,8. Dan yang terakhir, akar 1,3 dibagi dengan 0,86 sama dengan 0,7. Untuk rata-rata ini sama dengan 0,82. Delta X sama dengan 1 per N, akar N dikali sigma E kuadrat min sigma E pangkat 2. Delta X sama dengan 1 per 5, akar 15 dikali 3,2 min 3,2 pangkat 2 per 5 min 1. Delta X sama dengan 1 per 5, akar 16 min 10,24 per 4. Delta X sama dengan 13,44. KR sama dengan delta X per E dikali 100%. KR sama dengan 13,44 per 0,64 dikali 100%. KR sama dengan 13,44 per 64. KR sama dengan 0,21. Ketelitian sama dengan 100% min KR sama dengan 100% min 0,21%. Sama dengan 99,7%. Kesimpulan 1. Adanya hubungan yang terkait antara momentum impuls dengan hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. 2. Tumbukan yang terjadi pada benda melibatkan pada teori hukum kekekalan momentum. 3. Hukum kekekalan momentum terjadi menjadi dua jenis, yaitu kekekalan momentum linier dan kekekalan momentum sudut. Selesai presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.